Selamat sore Bapak Ibu Komisi Senior GKM Knari Kudus. Hari ini kita bersyukur dapat beribadah secara online dalam ibadah Komisi Senior. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau sore hari ini kami para komisi senior dapat melanjutkan ibadah di tempat ini walaupun secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk dapat bertemu dengan Engkau Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita pujikan pujian Yesus Juru Mudiku sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan Yesus. Selalu
Mari Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian lagi, Indah Rencanamu Tuhan di dalam hidup kita. Selamat sore, Bapak Ibu Komisi Senior Immanuel GKM Kenari. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau gembala kami yang baik.
yang melimpahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, sukacita dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan, keindahan di dalam keluarga kami, di dalam keseharian kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, berikan kami pengertian, dan firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan hari ini menjadi satu penuntun jalan kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada sore hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-16 hingga ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga ke-18, demikian firman Tuhan. LAI berikan judul di sana adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Yang berbahagia dari setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di dunia ini menghabiskan banyak uang, banyak hartanya untuk membeli produk-produk anti penuaan. Pada saat kita berusia 20-30 tahun, kita berpikir bahwa kita kuat. Kita tidak terkalahkan dalam kehidupan kita. Kita dapat berjuang dan berhasil memperoleh jabatan, harta, ataupun kuasa. Namun dalam tahun demi tahun yang kita jalani, kita merasakan bahwa penglihatan kita semakin merosot, ingatan kita semakin pudar, persendian kita mulai semakin melemah, kekuatan tubuh kita pun semakin melemah. Kita yang dahulu kuat, sekarang kita mudah kemudian mengalami kelelahan ataupun sakit di dalam tubuh kita. Karena itu ada sebagian orang kemudian mereka membeli produk-produk anti penuaan, membeli obat-obatan, membeli vitamin, membeli produk-produk kecantikan, sehingga proses penuaan itu nampaknya kemudian berhenti ataupun berjalan dengan lambat. Tetapi harus kita sadari bahwa segala usaha kita untuk tidak mengalami penuaan di dalam tubuh kita, dalam jasmani kita, adalah satu hal yang sia-sia. Semakin bertambah usia kita, maka kondisi jasmani kita, tubuh kita pun semakin merosot. Tetapi bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, Paulus memberikan satu kekuatan bagi kita, satu penghiburan bagi kita, satu jalan keluar bagi kita di tengah segala fisik yang semakin terbatas, merosot, tetapi kita dapat ada satu pertumbuhan yang kuat di dalam rohani kita. Ayat 16 dikatakan di sana, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus mengingatkan kepada kita,
dengan bertambahnya usia kita, maka kondisi jasmani kita semakin merosot. Tetapi ada satu hal yang memberikan kepada kita satu kekuatan yang baru adalah kondisi rohani kita, kondisi batiniah kita dapat bertumbuh makin kuat dengan bertambahnya usia kita. Sehingga kita tidak menjadi tawar hati ketika jasmani kita semakin terbatas di dalam kekuatannya. Dahulu kita mengandalkan kekuatan kita, keterampilan kita. Dahulu kita mengandalkan kepandaian kita, ingatan kita di dalam bekerja dan berusaha. Dahulu kita membanggakan kecantikan, ketampanan kita. Tetapi dengan bertambahnya usia, semua itu memudar. Apa yang kita banggakan, apa yang dulu menjadi kekuatan bagi kita, sekarang tidaklah menjadi satu andalan, sandaran, jaminan dalam kehidupan kita. Dan Paulus mengatakan kepada kita, jangan tawar hati, jangan bersedih atas segala keterbatasan yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Karena yang sementara itu, yang jasmani itu dikatakan hanyalah sementara. Sementara yang kekal, yang abadi adalah rohani kita. Karena itu Paulus mengingatkan kepada kita untuk hari demi hari kita harus membangun manusia rohani kita. Kondisi rohani kita, kondisi batiniah kita semakin kuat, semakin kokoh. Yaitu dengan kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita berseru, berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus, Gembala kita yang hidup, untuk dilimpahkan kekuatan, kesehatan, serta sukacita. Dan ketika kita memuji-muji kemuliaan nama Tuhan, memuji-muji kasih setia Tuhan, ada satu sukacita di dalam hati kita. Alkitab katakan kepada kita, hati yang gembira adalah obat. Sehingga di tengah keterbatasan kondisi jasmani kita, tubuh kita tetap merasakan sukacita. Ada seorang ibu menceritakan kepada saya, sewaktu dia muda, ibu ini adalah seorang atlet tenis yang cukup berprestasi. Dia adalah seorang istri dari dokter angkatan laut. Jadi dia banyak bepergian ke tempat-tempat di seluruh Indonesia ini. Kehidupannya terjamin. Dia dapat bepergian ke sana kemari dengan fasilitas yang dia miliki. Tetapi dengan seiring bertambahnya usia, maka tubuhnya pun semakin terbatas. Dahulu dia bisa berlari cepat mengejar bola tenis. Di dalam usia yang senja, dia tidak dapat lagi berlari dengan cepat. Dahulu dia dapat bepergian kemana saja, dengan tubuh yang kuat, dengan segar, dengan semangat. Tetapi dalam usia yang senja, bepergian membutuhkan kekuatan yang ekstra. Tidak mudah kemudian untuk bepergian dengan leluasa. Lebih banyak tinggal di rumah. Dahulu dia punya banyak teman, banyak sahabat untuk bercerita, ngobrol, sehingga ingatannya
kuat. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, satu demi satu sahabatnya dipanggil pulang ke surga atau meninggal. Tidak punya sahabat lagi, yang banyak, terbatas. Ibu ini menceritakan awal-awal ketika memasuki masa pensiun tidaklah mudah bagi ibu ini. Dulu ada kuasa jabatan untuk sebagai jaminan kehidupannya, tetapi setelah pensiun tak ada lagi kuasa jabatan sebagai jaminannya. Tapi ibu ini kemudian menemukan sebuah komunitas orang-orang percaya di dalam persekutuan usia lanjut, persekutuan senior. Setiap ibadah ibu ini datang, mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia juga terlibat dalam pelayanan paduan suara, memuji, bernyanyi bagi Tuhan. Dia juga ikut persekutuan ataupun perkunjungan yang dilakukan, dan dia menceritakan, meski fisik saya terbatas, meski tubuh saya lemah, tetapi sungguh melalui persekutuan, melalui ibadah, melalui latihan-latihan kur, bahkan perkunjungan, dia mengatakan ada penghiburan dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ada semangat dari Tuhan. Jadi meski tubuh semakin lemah, tetapi saya merasakan sukacita yang besar. Keterbatasan itu tidak membatasi saya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bertambahnya usia menyebabkan kondisi jasmani kita semakin merosot. Tapi kita percaya kondisi batiniah kita, rohani kita dapat bertumbuh makin kuat setiap hari melalui pembacaan firman Tuhan, melalui kehidupan doa kita dan pujian kita, sehingga kita tidak lagi menjadi kalah dengan kondisi jasmani kita, tapi tetap merasakan sukacita, kegembiraan, ungkapan syukur karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita, penghiburan yang sejati kepada kita. Hati yang gembira membuat kita dapat melakukan segala aktivitas dengan sukacita, meski tidak seperti dahulu sewaktu muda, tetapi sungguh apa yang kita terima dari Tuhan sepanjang hari demi hari memberikan penghiburan yang besar. Bangunlah manusia rohanimu, bangunlah relasi dengan Tuhan dengan dekat dan intim, maka ada sukacita, kekuatan yang Tuhan limpahkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Meski dengan seiring bertambahnya usia, kondisi jasmani kami semakin merosot, tetapi kehidupan rohani kami dapat bertumbuh makin kuat, makin kokoh di dalam Yesus Kristus yang adalah gembala kami yang hidup. Dan keterbatasan fisik kami, keterbatasan aktivitas kami, hari demi hari yang dilimpahkan kepada Tuhan kepada kami, ada kesehatan, ada kekuatan, ada sukacita, itu cukup bagi kami untuk menjalani hidup ini bersama dengan keluarga kami. Tuhan tolong berikan hati yang gembira bagi kami untuk mengalahkan segala keterbatasan fisik kami, sehingga segala aktivitas yang kami lakukan
itu berasal dari Yesus yang berikan pertolongan kepada kami. Kami berdoa untuk anak cucu kami, Kau yang karuniakan kepada kami semua kesehatan, kekuatan hari demi hari. Setiap keluarga yang kami miliki, Tuhan Yesus yang pelihara, melindungi kami, mencukupkan segala kebutuhan kami setiap hari. Berkati anak-anak kami dalam bekerja, ada keadaan yang tidak mudah, tapi kami percaya segala usaha yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan oleh anak kami, cucu kami, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Dan sungguh itu mencukupkan segala kebutuhan hari demi hari. Kami berdoa untuk cucu kami, mereka yang belajar secara online, Tuhan juga berkati sarana prasarana yang digunakan senantiasa boleh mendukung setiap proses belajar mengajar, sehingga cucu kami sungguh dibekali satu masa depan yang cerah karena Tuhan Yesus yang memegang masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk pengurus Komisi Senior Immanuel GKM Kenari, mengucap syukur untuk pembentukan pengurus yang baru, berikan kebersamaan, kesatuan bagi kami untuk melayani jemaat Tuhan. Komisi Senior di GKM Kenari di tempat ini, sungguh Tuhan kami rindu di tengah kondisi yang tidak mudah di dalam pandemi COVID-19 ini, kami tetap dapat melayani setiap jemaat senior melalui ibadah online yang kami bagikan. Bahkan kami belajar untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan untuk kehidupan manusia rohani kami makin kuat, makin kokoh melalui ibadah-ibadah online, doa pagi yang dibagikan setiap hari, membuat kami terus dekat dengan Tuhan. Kau yang berkati segenap pengurus Komisi Senior Immanuel untuk terus kami memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan kerohanian setiap jemaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Kau yang terus peliharakan, jagai pemerintah dari pusat hingga ke daerah, mereka dapat mengambil tindakan kebijakan yang mendatangkan keamanan, kesejahteraan, kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kau yang berkati kami semua, sehingga kehidupan kami senantiasa merasakan kebaikan daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi ayat hafalan kita pada ibadah sore hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-16. Ayat hafalan kita sore hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita akan berjumpa lagi di dalam ibadah senior Immanuel GKM Kenari di dalam bulan depan. Senantiasa setiap kita boleh merasakan Tuhan Yesus itu baik. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita terima berkat daripada Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan pemeliharaan dari Allah Bapa yang sempurna, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Emmanuel, Emmanuel.
Bapak Ibu sekalian, ibadah sore hari ini telah selesai. Sungguh kasih karunia daripada Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Jemaat Komisi Senior Immanuel GKM Kenari. Kita berjumpa lagi bulan depan dalam ibadah senior, senantiasa hari demi hari yang kita lalui, kita percaya Yesus Kristus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.